Halo teman-teman semua, salam komunikasi. Selamat datang di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Saya Iksan Fuadi selaku pengampu mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perencanaan komunikasi, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem sumber dan sistem halayak di dalam perencanaan komunikasi. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan, kita telah mempelajari hal-hal yang perlu dilakukan pada tahap awal di dalam perencanaan komunikasi adalah kita melakukan asesmen ataupun kita melakukan riset untuk mengetahui bagaimana karakteristik halayak kita. Jadi pada pertemuan sebelumnya, hal yang perlu kita ketahui ketika kita ingin melakukan sebuah perencanaan komunikasi yang harus dilakukan, kita menganalisis bagaimana kondisi demografi, kondisi psikologi, kemudian faktor-faktor mendukung, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, itu semua harus kita ketahui untuk memudahkan kita ketika hendak menyusun program. Selain hal tersebut, kita juga perlu melakukan analisis, menggali data tentang bagaimana karakteristik halayak kita dalam hal topik yang akan kita sampaikan. Bagaimana pengetahuan mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana perilaku mereka kesehariannya terkait dengan program-program yang akan kita sampaikan. Misalnya kita akan melakukan kampanye dan propaganda tentang pentingnya MCK ataupun kebersihan lingkungan seperti itu. Sebelum kita memulai sebuah program, kita asesmen dulu, kita lakukan riset bagaimana pengetahuan mereka tentang pentingnya kesehatan lingkungan, bagaimana sikap mereka terhadap isu tersebut dan bagaimana keseharian mereka. Selain kondisi perilaku, pengetahuan, dan sikap yang perlu kita evaluasi ataupun kita ketahui, kita juga perlu melakukan audit komunikasi. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan riset bagaimana mereka mendapatkan informasi di dalam keseharian mereka. Apakah dari tokoh masyarakat, apakah dari sosial media, apakah dari aparat desa, dari pemerintah, dari televisi, dari radio. Kita tanyakan hal tersebut sehingga nanti akan memudahkan kita di dalam pemilihan sistem media yang akan kita lakukan seperti itu. Kemudian kita juga mengevaluasi sosial media, misalnya sosial media apa saja sih yang mereka gunakan. Misalnya ada Facebook, Instagram, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sangat memudahkan kita ketika kita melakukan desain program di dalam perencanaan komunikasi. Begitupun kita perlu mengetahui jam berapa mereka mengakses sosial media, kemudian kalau mereka nonton biasanya mencari informasi tentang apa dan jam berapa, kemudian ketika mereka mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat, siapa tokoh masyarakatnya, itu perlu kita evaluasi, kita ketahui dengan melakukan riset, sehingga nanti di dalam penyusunan sumber komunikator di dalam perencanaan komunikasi kita dapat dengan tepat kita lakukan seperti itu. Nah, rekan-rekan, setelah kita melakukan asesmen, maka kita akan mendesain kira-kira sistem sumbernya siapa yang akan menjadi komunikator di dalam program kita. Dan juga kita perlu menganalisis sistem media dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini, rekan-rekan mahasiswa, kita akan membahas tentang sistem sumber di dalam perencanaan komunikasi. Ketika kita menentukan siapa yang akan menjadi sumber komunikator di dalam perencanaan komunikasi, kita harus based on data hasil riset kita. Menentukan sistem sumber di dalam sebuah kegiatan kampanye dan propaganda, kita perlu melakukan asesmen terkait dengan bagaimana pandangan halayak terhadap sumber yang kredibel menurut halayak. Ada sebuah kisah dari
pengalaman-pengalaman komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh PBB dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat. Ada sebuah kisah tentang kampanye melakukan masak air di sebuah distrik namanya Los Malinos. Ketika itu masyarakat sebagian besar itu tidak mau, kebiasaannya itu tidak memasak air ketika mengkonsumsi air. Orang yang mengkonsumsi air yang sudah dimasak itu hanya orang-orang yang sakit. Jadi yang diberi minum air hangat itu adalah orang-orang yang sakit. Sementara kalau orang-orang sehat biasanya minum air dari sungai, dari telaga ataupun dari sumber air lainnya. Nah, pada satu waktu di Los Malinos ini terjadi sebuah wabah di mana masyarakatnya terjadi mencret, terjadi diare relatif masif. Ternyata hasil penelitian penyebab diarenya ini adalah masyarakat mengkonsumsi air sungai yang sudah tercemar. Nah, kemudian di situ dibuatlah sebuah program kampanye tentang memasak air. Kemudian ketika kampanye didesain sedemikian rupa, selama 2 tahun dilakukan kampanye masak air, ternyata tidak lebih dari 20 kakak saja yang memasak air. Padahal kampanye demikian masif gitu kan ya, hanya tidak lebih dari 20 kakak. Yang memasak air itu hanya orang-orang yang seorang kader seperti itu, kemudian ada masyarakat minoritas seperti itu dari keluarga minoritas yang tinggal di sebuah distrik tersebut memasak air. Selebihnya sebagian besar tidak mau memasak air. Kemudian kegagalan program kampanye masak air ini dievaluasi. Hasil daripada evaluasi ini menunjukkan kegagalan kampanye tentang masak air lebih disebabkan oleh pemilihan sistem sumber yang tidak tepat, di mana sistem sumber yang digunakan pada waktu itu adalah individu-individu ataupun orang-orang eksternal yang tidak begitu dikenali oleh masyarakat sekitar, sehingga mereka menganggap bahwa kampanyenya bukanlah suatu hal yang patut diikuti ataupun dituruti. Dan karena selama ini sistem sosial sangat tergantung kepada tokoh masyarakat yang kuat perannya sebagai leader di dalam masyarakat. Nah, kegagalan-kegagalan ini tidak lepas daripada kegagalan asesmen dan penentuan sistem sumber di dalam kampanye kesehatan seperti itu. Nah, kita akan masuk apa itu sistem sumber di dalam kampanye dan propaganda. Pada dasarnya sistem sumber itu dalam kajian komunikasi merupakan komunikator yang berperan menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Sebuah program komunikasi akan mengalami kegagalan jika sistem sumbernya tidak memahami penyusunan pesan, pemilihan media yang tepat, mendekati khalayak dengan tepat yang menjadi target sasarannya, seperti itu. Nah, seorang komunikator ini akan semakin baik dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat sangat tergantung kepada kredibilitasnya. Semakin tinggi kredibilitas daripada seorang komunikator, maka kemampuan tersebut akan semakin tinggi di dalam mempengaruhi khalayak. Rekan-rekan mahasiswa, kalau ketika kita cerita tentang komunikator di dalam kampanye, setidaknya ada 2 jenis pelaku komunikator di dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama adalah instrumental mediator, di mana ini adalah komunikator yang sifatnya anonim, tidak diketahui. Seperti semua orang dapat dijadikan penyambung lidah sumber ataupun penyelenggara program komunikasi. Misal kita membuat sebuah kampanye propaganda tentang kesehatan, di mana kita membuat pesan-pesan tersebut di brosur, di leaflet seperti itu. Kita tidak perlu menunjukkan orang yang berbicara, tetapi kita minta seseorang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk menuliskan pesan-pesan kampanye yang efektif di dalam perubahan perilaku. Ataupun juga kita bisa membuat sebuah podcast seperti itu, berbentuk audio, misalnya rekaman yang menceritakan tentang pentingnya misalnya
kesehatan lingkungan misalnya seperti itu, tentang misalnya kampanye tentang bahaya styrofoam. Orang-orang yang anonim bisa dijadikan sebagai penyambung lidah. Ini disebut dengan instrumental mediator seperti itu. Kemudian yang kedua, tipologi yang kedua daripada komunikator di dalam kampanye propaganda itu adalah konsumatory mediator. Yang ini adalah komunikator yang merepresentasikan lingkungan nyata dari situasi ataupun gagasan yang disosialisasikan. Biasanya komunikator ini adalah mereka yang memiliki simpati dan keterlibatan mendalam tentang suatu isu yang disosialisasikan. Misalnya tadi, ketika kita melakukan kampanye tentang air bersih misalnya, ataupun MCK, maka mungkin dokter, tenaga kesehatan merupakan tipologi konsumatori mediator ataupun komunikator yang tepat karena mereka memiliki keterlibatan ataupun kepedulian yang tinggi di sini seperti itu. Jadi itu dua bentuk komunikator. Yang pertama adalah instrumental mediator yang sifatnya anonim, kemudian yang kedua adalah konsumatory mediator yang biasanya merepresentasikan orang-orang yang memiliki kompetensi ataupun memiliki keterlibatan yang kuat terhadap isu-isu yang disosialisasikan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ketika kita cerita tentang kredibilitas seseorang sebagai pelaku komunikasi, maka itu sangat tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah siapakah dia? Siapakah dia ini merujuk kepada apakah dia memiliki kompetensi yang baik, memiliki pengetahuan yang baik terhadap isu-isu yang dikomunikasikan. Kemudian juga topik ataupun objek apa yang dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi situasi di masyarakatnya, kemudian siapa yang menjadi khalayak sasarannya. Kredibilitas komunikator itu pada dasarnya tergantung dari persepsional khalayak, bukan daripada persepsional kita sebagai orang yang mendesain sebuah program. Jadi misalnya ketika kita melakukan kampanye tentang air bersih di suatu suku tertentu di bagian luar Indonesia, jadi jangan kita menganggap bahwa kita adalah komunikator yang baik. Kita memahami konteksnya, kita memahami seluk-beluk tentang hal ini seperti itu. Mungkin tidak demikian. Khalayak menganggap kita bukan orang yang kredibel. Yang kredibel adalah mungkin tokoh masyarakat di situ, tokoh agama di situ. Sehingga kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada orang yang dianggap penting bagi khalayak untuk dijadikan komunikator. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ketika kita cerita tentang kredibilitas pelaku perencanaan komunikasi, menurut Hofland ada 3 parameter seseorang itu dikatakan kredibilitasnya baik. Yang pertama adalah expertise, keahlian gitu ya, keahlian dia itu di dalam bidang tertentu. Misalnya ketika di kampanye tentang kesehatan, mungkin yang memiliki keahlian mungkin dokter atau bidan atau mungkin tenaga kesehatan lainnya gitu kan ya. Nah, keahlian ini meliputi seperti tingkat pendidikannya, kemudian kecerdasannya, wawasannya tentang isu-isu tersebut, penguasaan tentang hal-hal terkait dengan yang disosialisasikan, kemudian keterampilan dan juga pengalaman. Ini adalah terkait dengan keahlian. Kemudian parameter yang kedua kata Hofland terkait kredibilitas sumber adalah keterpercayaan. Nah, biasanya keterpercayaan ini adalah melekat pada orang-orang yang dekat dengan masyarakat seperti itu. Jadi keterpercayaan ini kaitannya dengan moralitasnya, kejujurannya, ketulusannya, kebijakannya, memiliki sikap yang adil, memiliki perilaku dan sikap yang terpuji, peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, serta memiliki integritas pribadi. Itu keterpercayaan. Keterpercayaan ini merujuk kepada persepsional daripada khalayak, bukan daripada kita sebagai orang yang mendesain sebuah program. Kemudian kata Hofland, parameter yang ketiga di dalam kredibilitas sumber ini adalah daya tarik. Meliputi daya tarik fisik,
kemudian juga daya tarik psikologisnya, seperti itu. Nah, tentu ada faktor-faktor lain yang mendukung daripada ketiga aspek di dalam kredibilitas ini, seperti keterbukaan, ketenangan, kemampuan bersosialisasi, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin melakukan kampanye dan propaganda, pemilihan komunikator harus kita lihat bagaimana kredibilitas halayak dalam pandangan eh, kredibilitas komunikator dalam pandangan halayak, seperti itu. Jadi ketika kita menyusun, kita harus tanya dulu, kira-kira menurut Bapak Ibu siapa komunikator yang paling Bapak percaya, seperti itu, yang memiliki keahlian. Nah, dari data itulah kita bisa menentukan komunikator kita adalah A, B, C, D, seperti itu. Jadi berdasarkan hasil asesmen ataupun riset kita. Baik rekan-rekan, itu tentang sistem sumber. Jadi ketika kita mau menentukan sumber, kita pastikan sumber kita kredibel di mata halayak. Rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan kepada sistem halayak ataupun sasaran. Ketika kita ingin melakukan sebuah kampanye propaganda terhadap suatu halayak, maka kita perlu menginventarisir halayak ini sesuai dengan program-program yang kita bangun, kita sesuaikan dengan halayak sasaran kita. Kita bagi halayak kita itu menjadi beberapa kelompok sehingga memudahkan kita untuk menyusun, membuat program, mengintervensi program, dan seterusnya. Halayak sasaran, kita perlu lakukan segmentasi halayak ataupun pengelompokan halayak ke dalam ciri-ciri tertentu yang berdasarkan kesamaan yang terdapat di dalam halayak. Misalnya kita bisa pisahkan atau kita kelompokkan berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan, berdasarkan suku. Tentu dengan kondisi ini kita akan memudahkan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan tipologi segmentasi halayak. Segmentasi halayak itu bisa kita pilih berdasarkan kondisi geografis seperti desa, kota. Tentu pendekatan orang desa dengan pendekatan kota berbeda, ataupun pantai, gunung, seperti itu. Ataupun juga segmentasi halayak kita bagi berdasarkan kondisi sosiodemografisnya, jenis kelaminnya, kemudian suku atau ras, usia, pendidikan, penghasilan, kemudian status perkawinan, dan lain-lainnya. Apa tujuan segmentasi halayak ini? Untuk memudahkan kita menyusun program yang lebih spesifik dan lebih terukur, sehingga intervensi-intervensi yang kita lakukan dapat berjalan secara efektif karena kondisi halayak kita sudah kita buat segmentasi yang lebih homogen, seperti itu. Nah, segmentasi halayak juga bisa kita pilihkan berdasarkan psikografisnya, bagaimana personalitasnya, gaya hidupnya, persepsinya, dan seterusnya. Nah, contohnya misalnya kita juga bisa memilah segmentasi halayak itu berdasarkan prioritas. Ada yang namanya prioritas pertama, ada yang namanya prioritas kedua. Prioritas pertama ini terkait dengan individu-individu ataupun orang-orang yang menjadi target kita yang memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu sistem sosial. Misal, ketika kita ingin melakukan kampanye air bersih di sebuah desa, seperti itu. Prioritas pertama kita mungkin adalah pimpinan-pimpinan elit, misalnya kepala desa, aparat desa, tokoh agama, dan seterusnya. Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan ini karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat. Kemudian contoh prioritas pertama ini juga adalah selain pimpinan, kemudian elit-elit di suatu komunitas, juga misalnya kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas profesi, misalnya ketua Poktan. Poktan itu kelompok tani, kelompok nelayan, kemudian tokoh pemuda, dan seterusnya. Ini perlu kita dekati. Kemudian halayak prioritas kedua biasanya publik pada umumnya, seperti itu. Publik pada umumnya. Nah, dengan melakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan prioritas ini dapat lebih meningkatkan efektivitas di dalam program kampanye dan propaganda yang kita lakukan. Baik
teman-teman, itu saja mungkin untuk pertemuan kita tentang sistem sumber dan sistem halayak. Jadi, dalam pemilihan sistem sumber sebagai penutup, kita perlu menginventarisir bagaimana komunikator yang kredibel menurut halayak. Kemudian di dalam sistem halayak, ketika kita ingin membuat sebuah program, kita perlu membuat segmentasi untuk memudahkan kita di dalam membuat ataupun mengintervensi program berdasarkan halayak yang lebih spesifik. Demikian paparan sistem sumber dan sistem halayak. Sampai jumpa lagi di program studi ilmu komunikasi pada pertemuan selanjutnya.